Pagi. Kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Adrian, Alfia, Hadir Bu. Alia, hadir Bu. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Kita sudah dengar dari Bu Erni kalau 40% katanya nasib kita ditentukan oleh kecerdasan emosional yang sudah kita buat. Itu jadi motivasi yang baik ya di awal pembelajaran ini untuk kita gitu, untuk mengingat bahwa semua nasib kita ini ditentukan atas dasar alat pikir yang sudah diciptakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Sebelumnya kita udah membahas pengertiannya, tapi kita coba lihat lagi dari tujuannya. Tujuannya kita kan mau ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti kalian sebagai peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis permasalahan sosial, khususnya kesenjangan sosial nanti. Kita fokusin kesenjangan sosial di sini. Seperti biasa, Ibu mau memberikan tahap hari ini mau ngapain aja. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis permasalahan sosial. Nah, yang sebagiannya juga udah kita bahas juga minggu lalu, kan. Kemudian ada juga kita akan membuat kelompok yang berisikan 4 sampai 5 orang. Kemudian kita akan ngebahas topik permasalahan kesenjangan sosial. Nanti akan Ibu berikan topiknya khusus, yaitu topik tentang pendidikan. Kemudian kita akan kalian akan berdiskusi. Nah, berdiskusinya supaya tidak keluar dari jalur, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didiknya. Nanti setiap kelompok akan dapat pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian ini actionnya adalah kita akan ngebuat mind mapping. Udah pernah sebelumnya buat mind mapping? Ya. Paling sering buat mind mapping dari mana? Kenapa paling sering pakai Canva? Gampang. Kemudian nanti kalian seperti biasa akan mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing, dan yang terakhir kita akan merefleksikan atau ngambil pengalaman nih, hikmahnya apa yang udah kita pelajarin di sini. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa sih masalah. Kan Ibu pernah nanya ya, ada nggak sih manusia yang nggak punya masalah? Dan kita sepakat waktu itu adalah nggak ada. Kita sepakat bahwa keinginan yang tidak tercapai di sini Ibu kaitkan dengan realita versus ekspektasi. Kalian setuju tuh ya? Kita sebut itu suatu masalah karena ada keinginan yang tidak tercapai atau tidak sesuai. Makanya di sini Ibu katakan ada yang tidak puas, belum sempurna, susah berjalan, tidak sesuai dengan semestinya. Makanya, nah ini yang jadi setiap problem kita harus ambil ini, gitu ya. Kita harus ambil yang namanya sesuatu yang harus kita pecahkan ini, sesuatu yang harus kita pecahkan. Nah, dari lanjut ke ini dulu nih, kita sambil flashback dulu. Kalau di sini kira-kira ada gambar apa? Kemiskinan, Kemiskinan, Kriminalitas. lingkungan yang kotor, lingkungan. Nah, ini yang bakal jadi topik yang bakal kita bahas. Ini dilihat dari gambar apa? Kesenjangan. Jangan udah kelihatan jelas ya. Nah, ini yang jadi topik yang salah satu gambaran di sini, problem yang bakal kita bahas nih, yaitu kesenjangan sosial ini. Nah, oke, kesenjangan sosial ini kita lihat sebagai adanya jarak. Nah, ada ini pasti ada ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Oke, nah ini Ibu akan menayangkan dulu nih video yang menyajikan tentang fakta data bahwa kesenjangan itu memang ternyata ada, terutama di pendidikan. Silakan kalian simak. Terdengar ya? Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita sejarah masih sangat
terbesar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka, merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Dari video ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya data pendidikan kesenjangan dari wilayah-wilayah di Indonesia nih. Kenapa sih orang Papua atau siswa Papua jauh-jauh sekolahnya ke Cilegon gitu? Kenapa sih? Oke, kira-kira kalau misalnya udah ngeliat data di sini, gimana nih kalian? Menurut kalian apa yang jadi alasan mereka jauh-jauh sekolah ke Cilegon? Fasilitas, kurang akses. Ini kita ngebahas lebih lanjut. Nah, Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Kita bagi kelompok yang ada di sini aja berarti ya. Kita lihat dulu ya petunjuk pengerjaannya. Yang pertama nih, setelah kita pelajari materi permasalahan tadi, khususnya kesenjangan, di topik ini kita bakal mendiskusikan hal-hal berikut ini. Kemudian nanti yang kedua, kalian akan menuangkan hasil-hasil diskusi di dalam template atau tabel yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, kalian akan menuangkannya atau menampilkan secara presentasinya itu menggunakan Canva. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan pertanyaan yang ada. Oke, boleh ya, semuanya boleh gunakan handphonenya untuk kalian cari literaturnya harus yang kredibel ya. Jadi kan jawabannya udah ada ya? Nah, tinggal kalian susun untuk. Nah, di sini yang pertama yang pastinya nanti akan kasih judul atau topik yang sedang kita bahas. Nanti terserah. Kan ada 4 pertanyaan ya. Ada dari pengertian kesenjangan sosialnya, ada faktor penyebabnya, ada dampaknya, dan yang terakhir ada alternatif solusi. Jadi satu kelompok itu kita kasih waktu 5 menit ya, untuk menyajikan atau memaparkan hasil-hasil yang sudah ditemukan. Nah, nanti setelah itu baru kita akan mendiskusikannya. Bisa dimulai kelompok 1 dulu ya. We are number 1. We are Number 1. We are Number 1. kelompok 1. Cegah kesenjangan, raih keadilan. Yes. Oke, di kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan nih hasil diskusi kelompok kami melalui sarana mind map. Oke, baik, kita akan membahas kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Selanjutnya akan ada pengertian. Jadi, pengertian kesenjangan sosial yaitu suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Memperbaiki kualitas pendidikan agar setiap anak memiliki kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan. Tadi hasil presentasi yang telah
sih pemerintah itu tuh mengeluarkan kebijakan kayak gak disertain sama tindakannya gitu, atau mungkin tindakan itu tidak setara dengan kebijakan yang dikeluarkan. Sebenarnya tuh pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan itu sebenarnya awalnya sebagai solusi. Tapi karena memang sistem orang-orang yang ada di pemerintahan tersebut itu masih kurang baik ya sumber daya manusianya, sehingga realisasinya pun tidak sejalan dengan tujuan awalnya. Sebenarnya pemerintah juga pastinya kalau misalkan ngasih kebijakan itu mungkin ada juga aksinya nih Bu. Kalau kita tanpa kita sadari nih, kayak contohnya nih kebijakan sistem zonasi. Nah itu kan zonasi mungkin kalau dilihat ada beberapa yang merasa dipermudah karena adanya sistem itu, ada juga yang merasa dipersulit nih karena adanya sistem itu. Tapi pemerintah juga ngasih solusi juga nih dari kebijakan sistem zonasi itu. Kayak misalkan untuk yang kurang mampu itu ada jalur afirmasi. Terus untuk yang berprestasi itu ada jalur prestasi. Jadi walaupun rumah kita jauh, tapi karena adanya jalur prestasi itu kita bisa masuk juga ke sekolah yang kita pinginin itu gitu. Jadi pemerintah tuh ngasih kebijakan pasti ada solusinya juga gitu. Terus tadi juga yang mungkin kebijakan dan action. Kalau menurut saya, kalau kebijakan itu tugas pemerintah, kalau action itu tugas kita bersama untuk merealisasikan kebijakan itu. Tidak bisa pemerintah sendiri yang merealisasikannya. Itu tugas kita bersama untuk merealisasikan dari kebijakan itu. Sesi tanya jawab, sesi diskusi kami tutup. Untuk kesimpulannya adalah untuk menciptakan sebuah pendidikan yang merata dan meraih sebuah keadilan, kita harus membutuhkan sumber daya manusia yang dapat bersinergi di dalam lingkup pendidikan maupun aspek sosial lainnya. Kami dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, pemaparannya cukup jelas ya. Ibu setuju ya sama banyak pendapat yang sudah kalian ambil. Tadi Chelsea bahas tentang SDM, Ibu setuju banget. Kenapa? Kita juga kan tujuan kita sekolah apa sih gitu ya. Pastinya adalah kita memperbaiki sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, untuk yang mengakhiri ini semua, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Nah, kalian dengan ada di fasilitas yang terbaik ini gitu ya, berarti baik lagi ke SDM, pertama kita harus bersyukur udah ada di sekolah ini, tidak perlu melalui banyak kesenjangan di dalam dunia pendidikan gitu. Kayak misalnya nggak perlu rumahnya jauh-jauh tadi yang dibahas sama Alia kan, udah ada di sistem zonasi. Kita punya fasilitas terbaik, kalian masih bisa sekolah dengan baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Gimana kira-kira pakai cara main mapping tadi seru nggak? Cukup. Tadi juga menurut Ibu di kelas ini diskusinya udah paling apik ya, kalian juga bisa menerima. Tangan dulu. Terima kasih. Bisa ditutup sama doa kalian ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati mulai.